Assalamualaikum, halo Ayah Bunda, welcome back to my channel. Bersama saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang darah tinggi atau hipertensi pada anak. Tapi sebelum menonton videonya, tolong dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Ayah Bunda mendapatkan info-info tentang kesehatan anak lainnya. Sampai saat ini, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa hipertensi itu hanya terjadi pada orang dewasa. Padahal, hipertensi juga bisa terjadi pada anak-anak. Karena itu, diperlukan perhatian dan pengetahuan tentang hipertensi anak agar lebih bisa ditingkatkan lagi, sehingga upaya terhadap deteksi dini dan pencegahan terhadap komplikasi pada hipertensi anak dapat dilakukan secara tepat. Setidaknya, terdapat 4 alasan penting kenapa kita harus menaruh perhatian terhadap hipertensi anak. Yang pertama, meningkatnya epidemiologi hipertensi seiring dengan meningkatnya epidemi obesitas. Yang kedua, anak dengan hipertensi itu memiliki risiko 4 kali lebih besar untuk menderita hipertensi pada masa dewasa. Yang ketiga, kerusakan organ atau terjadi pengerasan pembuluh darah pada masa dewasa nanti apabila ia menderita hipertensi pada anak-anak. Yang keempat, meningkatnya obesitas dan bayi berat lahir rendah. Angka kejadian hipertensi anak secara umum berkisar antara 1-2%. Pada penelitian di Amerika Serikat pada 5.100 anak, itu ditemukan 4,5% anak yang menderita hipertensi. Di Indonesia, angka kejadian hipertensi anak dan remaja berkisar antara 3,11 sampai 4,6%. Faktor risiko yang bisa meningkatkan angka kejadian pada hipertensi anak adalah yang pertama, obesitas atau kegemukan pada anak. Pada obesitas akan menimbulkan komplikasi jangka panjang pada seorang anak. Salah satunya adalah hipertensi. Sehingga anak dengan obesitas haruslah diperiksakan tekanan darahnya secara teratur. Pada obesitas akan terjadi resistensi insulin dan gangguan fungsi endotel pembuluh darah, sehingga pembuluh darah akan menyempit dan akan terjadi reabsorpsi natrium di ginjal yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Hal ini dijumpai pada anak-anak yang kurang aktif bergerak atau lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk diam seperti bermain games atau menonton TV. Lalu pada anak yang mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalori dan tinggi garam. Kemudian juga pada anak-anak yang mengkonsumsi minuman alkohol dan tinggi kafein. Juga pada anak-anak yang mempunyai kebiasaan merokok. Hal ini sudah diteliti oleh para ahli. Pada anak-anak yang berusia 10-18 tahun dijumpai kebiasaan merokok sebesar 9,1%, kemudian minuman beralkohol sebesar 0,3-3,7%, kemudian aktivitas yang kurang sebesar 49-64%. Kondisi yang lain adalah pada keadaan stres mental. Pada kondisi stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin, dan norepinefrin yang akan berpengaruh terhadap peningkatan denyut jantung dan kontraksi otot jantung akan menjadi lebih kuat. Yang lainnya adalah kualitas tidur yang buruk. Telah diteliti oleh para ahli bahwa pada anak dengan kualitas tidur yang buruk, itu akan mempengaruhi tekanan darahnya yang akan menjadi meningkat dibandingkan dengan anak yang mempunyai kualitas tidur yang baik. Hal ini disebabkan karena pengeluaran hormon kortisol dan aktivasi daripada saraf otonom, di mana akan meningkatkan saraf simpatis dan penurunan saraf parasimpatis yang akan berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Faktor risiko lainnya adalah pada ras, di mana anak yang mempunyai ras kulit hitam itu mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi untuk terkena hipertensi dibandingkan dengan anak yang berasal dari ras kulit putih.
Kemudian jenis kelamin. Anak berjenis kelamin laki-laki itu diprediksi mempunyai risiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi dibandingkan dengan anak perempuan. Lalu pada riwayat keluarga dan faktor genetik. Pada anak yang mempunyai orang tua yang dua-duanya hipertensi, itu diprediksi mempunyai faktor risiko 4-15 kali lipat untuk terkena hipertensi dibandingkan dengan anak yang orang tuanya mempunyai tensi yang normal. Kemudian pada anak yang mempunyai riwayat prematur dan bayi berat lahir rendah. Hipertensi pada anak akan memberikan dampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah pada masa dewasa nanti. Karena proses pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis telah berlangsung sejak masa anak-anak. Dan juga jika tidak ditangani secara cepat, maka akan berisiko untuk terkena serangan stroke, gagal jantung, kemudian serangan jantung dan penyakit ginjal di kemudian hari. Tekanan darah seorang anak itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ukuran, atau masa otot tubuh. Dalam keadaan normal, makin tua usia anak, maka makin tinggi pula tekanan darahnya. Dan makin besar masa otot tubuh seorang anak, makin tinggi pula tekanan darahnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka tekanan darah normal seorang anak itu berbeda-beda sesuai dengan usia, jenis kelamin, serta tinggi badan seorang anak. Hal ini berbeda dengan orang dewasa yang menggunakan satu batasan tekanan darah untuk semua umur, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Selain itu, tekanan darah seorang anak juga dipengaruhi oleh stres, aktivitas fisik, dan juga rangsangan yang lain. Oleh karena itu, pengukuran tekanan darah seorang anak haruslah berada dalam kondisi yang menyenangkan anak, setelah anak beristirahat, dan anak dalam kondisi yang tenang. Ditinjau dari penyebabnya, hipertensi pada seorang anak itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hipertensi yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu atau disebut juga dengan hipertensi sekunder. Yang kedua adalah hipertensi yang tidak disebabkan oleh penyakit, disebut juga dengan hipertensi primer atau hipertensi esensial. Hipertensi sekunder itu lebih sering ditemui pada anak kecil dan para remaja. Hipertensi ini paling banyak disebabkan oleh penyakit ginjal dan pembuluh darah ginjal. Contohnya adalah pada radang ginjal, infeksi ginjal kronis, batu ginjal, kelainan kongnital saluran kemih, penyumbatan aliran urin, dan juga pada penyempitan pembuluh darah ginjal. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh gangguan hormonal dan penyakit jantung. Hipertensi yang tidak disebabkan oleh penyakit atau disebut juga dengan hipertensi primer atau esensial itu lebih sering ditemukan pada remaja, meliputi 85-90% kasus. Hipertensi jenis ini jarang terjadi pada anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun dan biasanya dikaitkan dengan riwayat keluarga atau faktor genetik atau juga dengan obesitas atau kegemukan pada anak. Pada tahap awal, biasanya hipertensi tidak memberikan gejala, tetapi ada beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa seorang anak dalam keadaan darurat terkena tekanan darah tinggi. Pada bayi baru lahir, itu akan menunjukkan gejala sesak napas, berkeringat, gelisah, pucat, cyanosis, kemudian muntah atau kejang. Sedangkan pada anak yang lebih besar, itu bisa menunjukkan gejala rasa lelah, kejang, penurunan kesadaran, sakit kepala, mendadak kelihatan kabur, mual, muntah, perdarahan hidung, kenaikan berat badan yang tidak adekuat, perawakan pendek, dan bisa menunjukkan tanda kelumpuhan otot. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Berikut ini ada beberapa hal
yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi pada anak. Yang pertama, mengenal dini peningkatan tekanan darah pada seorang anak. Idealnya, setiap anak yang berusia 3 tahun atau lebih itu akan menjalani pemeriksaan tekanan darah setidaknya 1 tahun sekali. Seperti halnya melakukan pengukuran terhadap berat badan, tinggi badan yang dilakukan secara teratur. Pada anak-anak yang mempunyai riwayat prematur, bayi berat lahir di bawah 2.500 gram, kemudian riwayat dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU, juga memerlukan pemeriksaan tekanan darah lebih dini. Yang kedua adalah membiasakan anak untuk aktif bergerak dan rutin berolahraga. Berolahraga secara teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah. Bila secara rutin dilakukan, maka akan berpengaruh besar terhadap kesehatan pembuluh darah dan jantung. Oleh karena itu, pastikan si anak berolahraga setidaknya minimal 1 jam per hari dan pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan usia anak. Yang ketiga adalah menjauhkan anak dari asap rokok. Sering terpapar asap rokok itu akan menyebabkan tekanan darah si anak meningkat. Hal ini disebabkan zat-zat kimia yang dikeluarkan oleh asap rokok seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida itu akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah arteri sehingga menyebabkan tekanan darah melonjak dan bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang keempat adalah menjaga status gizi normal dan menerapkan konsep gizi seimbang. Jika si anak sudah terlanjur menjadi obesitas, maka segeralah berkonsultasi ke dokter. Yang kelima adalah perlu adanya edukasi terkait pentingnya adanya riwayat hipertensi dalam keluarga, sehingga remaja yang mempunyai riwayat hipertensi dalam keluarga akan lebih memperhatikan kondisi kesehatannya, khususnya kondisi tekanan darah. Jadi, mulai sekarang jangan tunda lagi untuk melakukan gaya hidup sehat pada keluarga, agar anak bisa tumbuh sehat dan bisa terhindar dari hipertensi dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Saya harap video ini bisa berguna untuk ayah bunda sekalian. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.